Halo, Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ya, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya membuat website untuk pemula, tapi yang menghasilkan banyak penjualan. Ini penting, karena ini yang dibutuhkan untuk teman-teman yang ingin jual. Pengen tahu gimana caranya? Yuk, tonton video ini sampai selesai. Nah, saya buat video ini karena tadi pagi saya posting topik di WA yang isinya grup para pemula untuk membuat website. Nah, seperti ini postingannya teman-teman. Ya, di situ saya bilang ada dua struktur website yang berbeda yang memang fokusnya untuk meningkatin penjualan ya. Nah, dari dua struktur itu, mana sih yang paling efektif? Oke. Ya, sebelum kita bahas websitenya, kita perlu tahu yang namanya traffic. Ya, sorry. Ya, sumber lalu lintas website kita, teman-teman. Bisa datang dari Google, bisa datang dari media sosial ya, medsos. Bisa juga dia organik karena konten-konten yang diposting, atau bisa jadi dia karena iklan. Apa yang sama dari sini teman-teman? Kalau organik, dia pasti kan ketik kata kunci ya. Ini juga sama, iklan ketik kata kunci atau keyword. Nah, kalau yang di medsos gimana? Kalau di medsos, ya dia biasanya pendekatannya sesuai demografinya. Umur, usia, jenis kelamin, di kota mana, plus sama interestnya. Jadi dia sukanya apa, sukanya ini, sukanya berenang kah, sukanya ini. Nanti muncul iklan itu kan muncul sesuai dua ini. Poinnya di sini teman-teman. Mereka ini punya satu kepentingan yang memang tujuannya mereka masuk website kita, mereka ingin cari informasi atau mereka ingin beli. Karena ini penjualan, maka kita akan cari-cari orang-orang yang memang ingin beli, ya kan? Nah, orang sudah mau beli, dia nanti masukin kata kunci, dia akan masuk ke website kita. Nah, baru di sini kita bicara tentang struktur, teman-teman. Struktur yang seperti apa sih yang menunjang untuk meningkatkan penjualan tinggi? Apakah struktur yang seperti yang sedang tampil sekarang? Atau struktur yang lain lagi yang tadi seperti yang di pembanding itu? Yang ini atau yang ini? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, kita bisa lihat nih ya. Kita bisa lihat teman-teman. Nah, saya lebarin ya. Nah, ini kan mirip ya. Begitu dia masuk landing page, nah, udah yang biasa yang bisa dia ini aja. Di scrolling pun mentok kan, disuruh nanti suruh pencet produk, lalu untuk pencet portofolio, dia akan pencet kontak gitu ya. Jadi tujuannya website ini untuk bisa orang itu closing gitu kan, untuk menghubungi ini perusahaan, malah jadinya seperti ini gitu. Mungkin dipikir seperti itu ya, malah jadinya begitu orang masuk ya tadi kan benar kan tentang kami gitu. Habis itu iya, kalau dia mau ngetik yang tadi yang produk ya, atau yang tanya ya, kalau nggak mau klik dia buntu nih, habis ini kemana lagi ya, itu akhirnya apa, nggak ada penjualan. Dia lanjut ke sini, lalu nanti dia disuruh kontak, atau dia harus login gitu kan. Wah, ini sangat jauh ya buat nyampe sini ya, buat nyampe sampai dia mutusin untuk beli ya, jauh banget teman-teman. Artinya, apakah ini efektif untuk
jualan. Silakan teman-teman jawab sendiri ya. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, struktur website yang kedua, mungkin teman-teman tadi bingung ya. Yang di WA itu kita bisa lihat responnya ada yang bingung mungkin di sini ya. Ini kita bisa bilang ini adalah layer 1, ini layer 2, ini layer 3. Kenapa dia besar? Ini makin kecil, makin kecil, makin kecil ya. Maksudnya gini teman-teman, begitu orang masuk di layer 1, mungkin orang yang lihat, mungkin trafficnya ada 1000 ya, atau ada 10, ada 1000 lah. Orang yang masuk ke sini ke layer 2 tinggal 100. Yang ke layer 3 tinggal 10. Dan ini yang nanti akan membeli solusi atau produk yang dijual di website ini. Maksudnya apa sih layer 1, layer 2, layer 3 ini? Nah, kita akan bahas teman-teman ya. Oke, kita bahas teman-teman. Jadi layer 1 itu anggap aja seperti halaman 1 yang setiap layernya itu ada tombol untuk orang itu take action teman-teman. Jadi setiap layer itu bertujuan untuk menjual layer 2 dan layer 2 bertujuan untuk menjual layer 3 sampai nanti di tahap yang paling akhir dia membeli produk utamanya. Nah, lebih gampang kita lihat seperti ini. Jadi saya punya akun medsos, contoh ya, saya punya akun medsos yang memang saya brandingnya itu untuk sama-sama yuk kita menjadi hebat, karena hebat sendirian itu nggak seru. Yang hebat, yang seru, yang istimewa itu adalah hebat barengan. Orang tertarik dari konten-konten itu lalu dia klik link di bio saya. Anggaplah yang klik link itu di traffic 1000 tadi ya. Ya, untuk yang tadi kita bicara tentang IG. Dengan kampanye saya tadi, kalau teman-teman mau jadi hebat, maka klik link bio saya gitu. Mau hebat bareng-bareng. Nah, ini kan IG ya. Ini konten-konten yang organik. Lalu orang tertarik, dia akan masuk ke bio, lalu pencet link saya. Nah, dari link ini akan mengarah ke layer 1 nih teman-teman. Nah, anggap tadi ada 1000 ya, 1000 masuk sini ya gitu. Maka dari 1000 ini itu akan masuk ke layer 1 yang seperti ini teman-teman. Saya kasih lihat ya, saya buat ya. Nah, jadi dia akan masuk nih, yuk bareng-bareng kita hebat, karena hebat sendirian nggak seru, barengan lebih istimewa. Nah, teman-teman tapi tahu kan, orang yang dari ngelihat konten terus dia klik link bio, itu yang masuk itu macam-macam kan gitu. Nah, ada yang memang dia usianya usia Gen Z. Ada yang memang dia sudah nikah ya, punya anak, ya jadi ayah, tapi ayah masih kecil-kecil, ayah muda. Atau ada yang tidak keduanya gitu, yang lainnya. Jadi ini saya itu seperti, anggap aja ini kayak air ya gitu, air masuk ke ember gitu. Jadi air 1000 liter masuk ke ember. Nah, dari ember itu nanti dituang satu-satu nih ke saring-saringan, kayak corong lah gitu ya. Ayo yang Gen Z masuk sini. Ayo yang ayah muda masuk sini. Ayo yang lainnya masuk sini. Jadi ini nanti diolah. Yang tadi di sini masuk 1000. Dia sudah dalam satu kolam yang sama, dalam satu ember yang sama.
satu corong yang sama, dia nanti masuk tinggal paling 100, yang lainnya di sebelah. Atau ada yang nggak masuk gitu. Dari 100, nanti dia tinggal 10 ke layar 3. Dari 10 ini, nah, nanti dia langsung memutuskan untuk pembelian. Nah, untuk lebih gambarkan, kita fokus ke Gen Z aja teman-teman ya. Ini kan kita baru di layar 1. Nah, dari Gen Z ini, mereka sesuai nih gitu. Oh iya, ini kondisi saya nih, penghasilan saya kurang, mental health saya terganggu, stres gitu. Hampir-hampir nggak punya waktu buat me time gitu. Makanya dia klik di sini nanti nih. Nah, dia masuk ke layar kedua. Ini teman-teman ya. Layar kedua. Masuk layar kedua ini paling ya mungkin tinggal 100 tadi. Tinggal 100. Lalu dia baca nih. Yang 100 orang itu dia baca, kamu Gen Z senang banget gak sih kalau cuan gak nyita banyak waktu? Ini solusi yang gak pernah terpikirkan yang dilakukan dari dunia digital untuk ngasilin cuan tambahan hingga kebesaran yang kita inginkan. Tuh. Jadi dia baca nih sampai bawah. Yang memang di sini saya nyiapin satu bundle informasi yang dia tinggal bayarin aja saya 1 gelas kopi, senilai 1 gelas kopi untuk saya kasih satu bundle informasi itu. Sebagai effort saya ngebungkus itu jadi biar lebih bisa dia pahami kan gitu. Atau gampang gini, bang, saya punya masalah, ngopi yuk. Nanti saya bayarin deh kopinya gitu. Abang kan tahu solusinya, jelasin ke saya ya. Nah kayak gitu. Jadi dia traktir saya kopi, lalu dia tinggal masuk ke kasir gitu, ke halaman checkout. Nah dari jari 100 ini mungkin yang masuk ke sini, nah ini kita bilang nih, ini layar 3. Yang masuk ke layar 3, bentar, ini kelihatan nggak? Saya kesini aja ya teman-teman. Nah, yang masuk ke layar 3, mungkin tinggal 10 gitu. Ini saya tulis L3 ya. Ini saya hapus dulu yang tadi. Ini nggak kelihatan karena ada kamera saya. Lalu setelah masuk ke layar 3 yang 10 tadi, dia tinggal memutuskan bayar kan gitu kan. Apakah akan bayar? Ya anggap aja 10%-nya ya teman-teman ya. Anggap aja 10%, anggap aja 50%-nya ya. Nah, dia akan bayar 5. Jadi dari yang tadi ke sini dia masuk ke corong sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu dia sampai memutuskan untuk membeli. Nah, itu yang alurnya Gen Z. Terus yang ayah muda gimana? Sama nanti teman-teman, cuma beda ini aja, beda tempat. Sama ini juga lainnya beda tempat gitu. Jadi yang satu di ngopi di kafe A, yang ini kafe B, ini kafe C gitu. Oke. Jadi bisa dipahami teman-teman ya. Dari semua orang yang tadi masuk di IG, tersisalah tinggal 1000 yang masuk di layar 1. Dari 1000 yang masuk layar 1, tersisa tinggal 100 orang yang masuk di layar 2. Tinggal 10 orang, tinggal 5 orang. Jadi makin lama makin kecil, yang memang itu bisa meningkatkan penjualan teman-teman kan gitu di website tersebut. Oke, gampangnya gini teman-teman, ini saya jelasin lagi. Mungkin masih gantung ya. Pertanyaan selanjutnya pasti kan, efektif nggak sih struktur web seperti tadi untuk ningkatin penjualan? Nah, kita anggap aja kayak tadi ya, gitu. Itu tadi saya bahasanya air ke ember ya. Anggap aja dituang ke kolam ikan. Gitu. Sedangkan teman-teman punya produk pakan ikan koi, teman-teman atau kliennya ya, produknya pakan ikan koi. Nah, ikannya macam-macam nih, gitu. Orang-orang punya ikan macam-macam.
Apakah akan langsung dibeli semua? Ya bisa jadi enggak, karena dia nggak punya ikan koi kan itu. Nah ini masuk lagi ke sini, dipisah. Yang ikan koi mana gitu. Dia masuk ke layar kedua nih teman-teman. Ini ikan koi. Dan teman-teman punya produk yang lebih premium, pakan ikan koi yang impor, jadi bukan koi lokal gitu. Nah ini kan campur nih, koinya masih yang impor sama lokal. Biasanya kalau yang impor itu kan dia pengennya yang beda lagi treatmentnya. Nah ini saring lagi nih, dari yang tadi ini koi impor. Apakah pakan ikan koi impor ini akan dimakan di sini? Enggak teman-teman, dia akan lakunya di sini. Jadi dari tadi 100, ini tinggal 10 gitu. Ketika kolamnya ini sudah berisi orang yang sama semua gitu, ibaratnya yang bukan campuran kayak tadi, ikannya masih nyampur gitu. Ini udah spesifikan koi, lebih spesifik ini koi impor gitu. Maka produk teman-teman yang premium ini, yang untungnya cuannya banyak ini, dimakan, dilempar ke sini, dia akan dimakan semua teman-teman. Nah, tapi kok kecil bang, cuma 10 doang. Itu kan tinggal masalah scale up aja teman-teman. Tinggal dinaikin aja di sininya. Mau jadi 10.000 bisa gitu, teman-teman bisa iklan misalnya, atau kontennya dirajinin lagi. Jadi ketika produknya itu ketemu dengan orang kebutuhan pas, dia akan dimakan teman-teman. Dia akan makan nih produk. Maka bahasa di penjualannya, dengan struktur web seperti ini, apakah akan ningkatin penjualan? Nah, silahkan teman-teman jawab sendiri ya teman-teman ya. Gitu. Apakah dengan seperti itu akan ningkatin penjualan atau enggak? Oke, baik. Ini di akhir video. Semoga teman-teman yang masih baru belajar lebih semangat lagi belajarnya. Karena apa? Karena skill teman-teman itu nggak terbatas ya. Yang membatasi skill teman-teman adalah pikiran teman-teman. Jadi hati-hati sama pikiran teman-teman. Oke, selamat belajar. Sukses untuk semua.